Bagaimana cara kita menghadapi untuk bisa bertahan ketika market memaksa kita masuk ke dalam keadaan loss besar? Halo teman-teman semua, lagi-lagi ketemu dengan saya Fadli, CEO sekaligus foundersnya komunitas Forex NFC. Di channel YouTube kita bersama, apalagi kalau bukan NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa teman-teman ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam Instagramnya NFC yang teman-teman input ketika teman-teman melihat story yang muncul di Instagram story-nya Nusantara Efek Community. Tuh akunnya ada di bawah tuh ya, @Nusantara Efek Community. Buat teman-teman yang belum follow, teman-teman subscribe YouTube ini dan teman-teman follow Instagramnya. Buat apa? Yang pertama, supaya teman-teman dapetin notifikasi ketika teman-teman ngelihat kita ngupload video baru kan, jadi manfaatnya dapat lebih cepat. Ya selanjutnya teman-teman bisa menanyakan pertanyaan pribadi yang akan saya mention secara publik akun Instagramnya, plus teman-teman langsung juga dapat jawaban dan juga jadi amal jariah, karena bisa jadi pertanyaan yang teman-teman tanyakan adalah pertanyaan yang juga mewakili banyak orang di luar sana. Banyak orang pengen bertanya itu tapi belum dapat jawabannya. Pas nonton rekaman video ini nanti teman-teman bisa juga mewakili mereka untuk bertanya dan terjawab. Gitu. Oke? Yuk sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari Mas Eri.Setiawan21. Nah, dia nanya gini, bagaimana cara untuk bertahan saat kondisi market memberikan kita drawdown yang besar? Artinya kan terpaksa gitu ya. Kita juga nggak ugal-ugalan tradingnya, yes, udah memberikan yang terbaik yang kita miliki, skill dan knowledge yang kita punya, psikologi yang benar misalnya, tapi tetap kehajar saat itu terjadi. Apa caranya untuk bisa bertahan? Nah, saya lihat ada dua hal teman-teman. Yang pertama, cara pandang secara psikologis, bertahan secara mental. Yang kedua, bertahan secara finansial tentunya. Nah, kita bahas yang secara mental dulu. Kalau kita ngomongin mental trading, teman-teman, saya selalu bilang berkali-kali di video-video yang lain, bukan juga sama teman-teman ya di channel YouTube ini, saya selalu ngomong bahwa sebaiknya teman-teman mati rasa. Mati rasalah sama transaksi apapun. Kalau setelah 6 SL berturut-turut teman-teman masih tetap mau melihat SL selanjutnya atau kemungkinan profit selanjutnya di transaksi yang ketujuh, maka lot teman-teman nggak kegedean. Nah, banyak orang terserang secara psikologis karena setelah drawdown, setelah loss berturut-turut bahkan misalnya, dia mulai khawatir, aduh udah mulai tergerus modalnya, bisa nggak ya lanjut lagi? Nah, kemungkinan besar itu karena lotnya terlalu besar. Bukan terlalu besar buat akunnya, tapi terlalu besar buat mentalnya teman-teman, belum siap kehilangan uang segitu misalnya. So, teman-teman caranya kecilin aja dulu lotnya. Yang penting teman-teman sangat percaya diri sama strateginya, baru teman-teman pelan-pelan naikin resikonya. Sampai kapan? Sampai teman-teman mulai ada rasa deg-degan lagi, oke, rem dulu. Sampai mulai, kayaknya saya udah mulai percaya banget sama strateginya, naik levelnya, baru naik lagi lotnya. So, teman-teman akan selalu bisa bertahan ketika teman-teman secara psikologis itu akan selalu nyaman walaupun kena drawdown yang cukup besar. Gitu. Oke? Itu secara mental. Kalau secara finansial gimana Mas bertahannya? Bertahan hidup mungkin maksudnya. Ya, ini terjadi ketika, ini real story teman-teman ya. Cerita nyata ketika saya masih di bulan Agustus September 2019 apa 2020 ya yang kita sempat loss itu. Saya lupa tahun kemarin. Saya udah lupa bahkan tahunnya. Entah kemarin atau kemarinnya lagi gitu ya. Tapi ada dalam 2 bulan berturut-turut itu habis-habisan saya nggak ngalamin profit teman-teman. Biasanya saya tarik profit mingguan, WD setiap minggu, bulanan saya ada seperti itu puasa teman-teman. Terus kok masih bisa tetap belanja Mas Fadli? Ada tuh yang waktu itu DM saya, keren, tradingannya loss masih bisa beli macam-macam barang-barang. Saya malah beli tas, beli jam tangan, misalnya kayak gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah teman-teman, tradingan kita itu create profit memang nggak besar teman-teman. Hanya sekian persen setiap bulannya misalnya. Tapi saya itu menghasilkan lebih banyak dari yang saya butuhkan. Dan saya rasa kalau teman-teman udah proper modalnya, teman-teman akan merasakan hal yang sama kok. Balance-nya udah cukup gede, strateginya udah proven, teman-teman udah percaya sama strateginya. Ada hari di mana teman-teman profitnya lebih besar dari yang teman-teman butuhkan. Ya ditabung. Namanya mantap.
makan tabungan ya. Jadi yang tetap bisa hidup nggak masalah gitu loh. Saya punya financial planning gitu. Jadi skill yang selanjutnya teman-teman perlu pelajari selain sebagai seorang traders adalah seorang financial planner. Bagaimana skill trading teman-teman semua, income dari industri forex ini jadi perencanaan keuangan jangka panjang buat teman-teman. Teman-teman perlu punya cash money minimal 6 kali biaya hidup per bulan. Teman-teman minimal punya perencanaan kalau teman-teman ada apa-apa, anaknya teman-teman akan tetap bisa memastikan dia sekolah, kuliah, dan seterusnya. Kalau teman-teman tiba-tiba nggak ada sebagai seorang traders, akunnya kasih ke istri, kasih tahu loginnya supaya bisa di WD. Ada teman saya meninggal nggak bisa WD teman-teman. Istrinya nggak tahu akunnya. Nggak ada orang yang tahu. Hilang aja udah, begitu aja. Nggak mungkin minta sama brokernya, kan nggak dikasih. So, itu caranya untuk bertahan. Oke, cukup panjang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Nah, dari Mas Ardi _1. Pending order di cancel jika EMA 200 meninggalkan area UFO. Pertanyaannya mungkin sebanyak berapa pips? Oke, ini menarik. Jadi ketika area diputuskan diambil karena ada EMA 200, berarti kalau tidak ada EMA 200-nya itu di cancel. Nah, itu salah satu trading rule teman-teman ya. Jadi banyak trading rule yang diajarin sama NFC. Ini salah satunya. Nah, berapa jauh ninggalinnya itu perlu dinyatakan sebuah angka yang fix sesuai dengan backtestnya teman-teman semua. Gitu. Kalau saya secara pribadi meninggalkan area 5 pips itu saya sudah cancel kalau di H1. Tapi kalau meninggalkan areanya di H4, teman-teman saya tetap pakai 10% dari daily ATR. Dari 10% average true range di chart tersebut di time frame daily gitu ya. Ini udah mulai agak teknik buat teman-teman yang mungkin sebentar Mas itu maksudnya apa? Nanti tanggal 29 kita bahas ya. Ini masuk materi tanggal 29 September besok kita live trading full bareng sama Mas Duyan Anggara. Kita akan nyari area entry bareng-bareng dan bahas semuanya di forex, bahkan di kripto dan di saham. Ya, oke. Gitu ya Mas ya, Mas Ardi _1. Jadi rule saya pribadi 5 pips atau 10% dari ATR di H1 atau H4. Satu lagi deh, dari ini aja nih, Mas Gistar _arnudi.fshd. Wes panjang. Area base yang bagus biasanya ada berapa candle base, Mas? Dan yang dimaksud dengan candle flip itu apa? Mungkin gitu maksudnya ya. Kalau area base yang bagus biasanya itu jumlah candlenya ya minimal 1. Kalau nggak kelihatan namanya professional level. Teman-teman perlu punya skill zoom in dan zoom out gitu ya. Ini mungkin nggak dibahas di tanggal 29. Ini cukup dalam materinya ya teman-teman. Teman-teman perlu ikut belajar survival to mastery atau kelas STM, atau teman-teman ikut private mentoring, ketemu sama saya langsung offline di sini di Basecamp. Ini akan saya transfer semuanya ke teman-teman ilmunya ya. Dan apa yang dimaksud dengan candle flip juga sama. Wow, ini panjang lagi ceritanya teman-teman. Nggak bisa satu video ini. Candle flip gitu ya. Jadi area flip, candle flip, flipping itu sangat powerful teman-teman. Kalau teman-teman dulu di sini di tempat kita belajar di Online Trading Academy ya. Ini bukunya kebenaran saya lagi pelajarin ulang, ada di meja saya. Di Online Trading Academy untuk yang ada flipnya itu masuk ke dalam rate yang superstar entry katanya. Wah, jadi dulu Mas Angga dulu jadi bintang kelas tuh. Mas Angga ini ada flipnya nggak gitu, disebut Mr. Flip dia gitu ya. Jadi itu bisa kita bahas nanti di kesempatan yang lain, atau teman-teman ikutan ke private mentoring itu kita bahas juga sama materinya private mentoring ya. Oke, jadi tadi ya area yang bagus biasanya berapa candles? Minimal 1, maksimal 6. Lebih dari 6 dia terlalu lama di dalam area. Itu biasanya leg out-nya kurang kenceng gitu. Itu termasuk salah satu scoring ya. Cara menghitung apakah ini area bagus atau enggak. Jadi dari banyak hal teman-teman yang pernah kita bahas selama ini buat teman-teman semua, ada banyak banget trading rules turunan dari supply and demand, dari unfilled order rules. So teman-teman, saran saya teman-teman hadir di semua live yang kita bahas. Plus ini juga nanti ada banyak hal juga yang tambahan tadi ya. Kelengkapannya baru kita bahas. Karena di sana kita akan bikin 2 jam live-nya teman-teman. Kalau video ini kan hanya beberapa menit. Saya nggak bisa bikin video YouTube 2 jam gitu ya. Kepanjangan. Ya, jadi buat teman-teman ikutan tanggal 29 besok. Di bawah video ini itu ada linknya di nfc.co.id/webinar. Banyak dari teman-teman yang bisa klik langsung di bawah video ini. Atau kalau teman-teman belum sudah punya nomor WhatsApp-nya pribadinya tim education consultant, konsultan edukasi di NFC, saran saya teman-teman chat mereka sekarang. Saat tonton video ini, langsung selesai, langsung chat WA-nya dan minta linknya kalau belum mendaftar.
Oke, yang daftar udah lebih dari 1.000 orang. So far saya sih expect ya jangan banyak-banyak lah, nggak lebih dari 2.000 mungkin ya. Nanti repot juga ngurusinnya gitu ya, karena nanti banyak pertanyaan pastinya dan macam-macam. Tapi overall ini kita kasih gratis sekali lagi karena ini bulan ulang tahun saya dan kita udah bikin ini kemana-mana materinya teman-teman. Kita bikin roadshow offline ke semua kota-kota besar di Indonesia, kita udah bikin gitu ya, ke dari ujung sampai bawah Pulau Sumatera, kiri sampai kanan Pulau Jawa, udah nyebrang Pulau Bali dan seterusnya. Ada banyak kota yang sudah pernah kita kunjungin dan ini kita bikin satu untuk senusantara raya kita. Gitu ya. Makanya namanya komunitas Forex NFC Nusantara FX Community. Ini mudah-mudahan bisa terus memberi manfaat buat teman-teman semua. Oke? Itu aja teman-teman video Q&A minggu ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan setelah upload video ini selesai, teman-teman bisa langsung nanya tuh di dalam Instagramnya NFC di 24 jam pertama. Mas saya kelewat, iya karena nggak tekan tombol loncengnya. Selain subscribe, teman-teman tekan tombol loncengnya juga, diklik supaya dapat notifikasi kapanpun kita upload video baru. Oke, see you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.